Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Ardiansyah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Tujuan dari dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi kegiatan PLP3 2020 yang hal ini dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan Ibu Dr. Hajah Dewi Kusuma Nasution M.Hum. Sebelum ke topik pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu COVID-19 dan sosialisasi pola belajar yang efektif dalam pola hidup sehat dengan penerapan pencegahan dan penanggulangan pada masa pandemi COVID-19 di SMA swasta PAB 8 Saintis. COVID-19 adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Namun, beberapa corona bisa menyebabkan penyakit serius. Jadi, perlu teman-teman ketahui, kemunculan virus COVID-19 mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina, yaitu di kota Wuhan pada awal Desember 2019. Banyak negara sudah terjangkit wabah virus COVID-19 ini, yaitu sebanyak 200 lebih negara di dunia, yang salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Hingga sekarang, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 43.803 kasus dan yang meninggal 2.339 kasus dan yang sembuh 17.349 kasus. Tapi jangan panik, ada beberapa cara agar menghindari diri dari COVID-19. Yang pertama, selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, juga di bawah kuku. Kedua, jangan menyentuh muka atau mengucek mata, apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Ketiga, disinfektan. Membersihkan perabotan rumah tangga yang sering kita gunakan. 4. Hindari berjabat tangan karena itu bisa mentransfer partikel virus. 5. Jaga diri, menjaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang bergizi. 6. Jaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Jarak yang dianjurkan 2 meter. 7. Stay at home. Tetap di rumah dapat membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, itu dia tadi evaluasi tentang langkah pencegahan fisik yang dapat dilakukan agar terhindar dari COVID-19. Jadi, teman-teman jangan khawatir, jangan sampai menyebabkan tekanan-tekanan dan stres. Karena ketika kita merasakan tertekan dan stres pada diri kita, bisa menyebabkan imun pada tubuh kita akan menurun. Berikut ini dia salah satu contoh pencegahan COVID-19 dengan mencuci tangan pakai sabun. Basahi dulu dengan air.
Ini dia layanan orientasi di kelas 10 berkunjung ke Museum Negeri Sumatera Utara Penghimpun Koleksi Budaya dan Sejarah di Medan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya Bapak di sini, Bapak ingin memberikan sedikit tentang something, sesuatu. Sebelumnya Bapak mau bertanya di sini, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada atau tidak? Siapa itu? Terus? Ya. Ya. Kenapa itu? Apa kejelasannya? Kenapa dia tidak hadir? Absen. Gak ada kejelasan. Baik. Baik, di sini Bapak ingin memberikan suatu tentang museum. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu museum, Bapak mau nanya. Kalian pada tahu nggak siapa sih itu museum? Apa? Yang kuat aja nggak ngomong. Apa itu museum menurut kalian? Pandangan kalian museum itu apa sih? Nah, baik. Bapak akan menjelaskan. Jadi museum itu adalah tempat berkunjungnya masyarakat untuk melakukan study tour, penelitian, belajar, atau rekreasi. Dan biasanya tempat museum itu banyak didatangi oleh para siswa, mahasiswa, atau tempat-tempat sekolah, universitas. Biasanya mereka melakukan kedatangan ke museum itu untuk melakukan penelitian dan pembelajaran dari tugas setiap guru atau dosen. Nah, tampak di sini ada tempat museum. Namanya Museum Provinsi Sumatera Utara yang biasanya disebut Gedung Arca. Pernah dengar Gedung Arca? Pernah kan? Nah, sejarahnya Gedung Arca ini didirikan oleh pendiri yaitu Menteri Pendidikan yang ada di Medan. Dan museum ini berada di Jalan HM Joni nomor 15 Medan. Gedung ini memiliki luas sebesar 10.468 meter persegi. Jadi, fungsi museum ini yaitu tadi tempat berkunjungnya masyarakat, siapapun itu. Di dalam museum ini terdapat macam-macam jenis benda. Nah, jadi di museum ini terdapat macam jenis bendanya itu seperti di sini dijelaskan bahwa kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Di sini seperti zaman dulu petani suka bertani. Nah, museum ini memiliki 3 macam jenis, yaitu museum nasional, regional, dan lokal. Museum nasional itu yang isinya adalah benda dari negara lain masuk ke negara lain, dan museum regional itu adalah benda yang ada di daerah. Contoh, ini kita di Indonesia, museumnya di Medan. Nah, bendanya itu berasal dari Medan, masuklah ke museum Medan. Dan museum lokal yaitu benda yang ada di satu Indonesia. Contoh, museum terbesar di Indonesia, bendanya berasal dari Indonesia, masuklah ke museum Indonesia, yaitu museum lokal di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, Bapak akan memberikan contoh. Di sini terdapat ada 3 siswa ya, boleh SD, SMP, atau SMA. Di sini ada gambar anak sekolah SD, SMP, SMA, dan terdapat di sini ada bus. Bapak akan sedikit menceritakan dari sekolah ini pergi ke museum. Nah, berawal dari sekolah, dia bersemangat. Kita bakal berangkat ke museum pukul 7.30
Ini dia contohnya. Di dalam perjalanan itu sekitar setengah jam lah kita melakukan perjalanan ke museum. Siapa yang ingat tadi Bapak sebutkan di jalan apa? Lupa kan? Di jalan HM Joni nomor 15 Medan. Sesampainya lah di museum ini, dan disitulah para siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa atau masyarakat pun untuk melakukan penelitian atau belajar di dalamnya, melihat-lihat benda-benda yang unik peninggalan zaman-zaman dahulu. Siapa yang udah pernah ke Gedung Arca? Udah pernah belum? Siapa di sini yang asli Medan? Semua asli Medan? Iya. Asli Medan nggak di sini semua? Harusnya yang asli Medan berkunjung dong ke Gedung Arcanya, ya kan? Jauh, Pak. Jauh. Orang rumahnya ya. Baiklah. Itulah sedikit penjelasan dari Bapak. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Tanya aja. Malu-malu nih. Jangan malu-malu dong. Kita kan di sini sama-sama mau belajar. Ada yang mau bertanya? Yaudah, kalau nggak ada yang mau bertanya, sampai di sini aja penjelasan dari Bapak. Jika Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Dimaafin nggak nih? Maaf, Iya. Iya, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah.